Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif asy-syarih rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syayikhina bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu addi maftaradallahu alaik takun a'badan nas wajtanib maharimallah takun azhadan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, addi maftaradallahu alaik, laksanakanlah apa yang Allah wajibkan atasmu, takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi atau tergolong orang yang paling ahli ibadah. Wajtanib maharimallah, dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah, takun azhadan nas, kamu menjadi orang yang paling zuhud. Warda bima qasamallahu lak, dan terimalah apa yang Allah berikan kepada kamu, takun aghnan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kamu, kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di sisi Allah. Jadi kalau kita mau tahu siapakah orang yang paling ahli ibadah, dia adalah orang yang menunaikan atau melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Karena kalau orang rajin melaksanakan yang sunnah, yang wajib dilalaikan, maka semua yang sunnah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang wajib, solat, puasa, zakat, haji, umrah, bakti sama orang tua, nutup aurat, itu yang wajib-wajib laksanakan. Innallaha la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal fariidhah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan yang sunnah sampai yang wajib dulu dilaksanakan. Nah, kalau yang wajib sudah dilaksanakan, baru ditambah dengan yang sunnah. Ya, wajib dulu, baru ditambah dengan yang sunnah. Apa dalam sebuah hadis qudsi itu Allah SWT berfirman, maktaraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma faradtuhu alaih. Kata Allah dalam hadis qudsinya, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian apa kata Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang sudah melaksanakan yang wajib-wajib itu yang paling aku cintai, kata Allah. Laksanakan yang wajib. Dan setelah yang wajib dilaksanakan, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, kata Allah. Apa kata Allah? Hatta uhibbahu, niscaya aku akan mencintainya. Jadi syaratnya wajib tambah sunnah, aku cinta, kata Allah. Kemudian apa kata Allah? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta kepada hamba itu karena dia melaksanakan yang wajib tambah dengan yang sunnah, aku akan menjadi pendengaran dia, yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Jadi Allah akan menjadi pendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, penglihatannya, yang mana dia melihat dengan penglihatan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya, kata Allah, yang mana dia beraktivitas dengan tangan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya, kata Allah, yang dia berjalan dengan kaki itu. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, fa idza sa'alani la'utiyannahu, wa in ista'adzani la'u'izannahu, atau kama qala. Kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan, pasti. Dan kalau dia berlindung kepadaku, sungguh aku akan beri dia perlindungan. Nah,
Orang yang melaksanakan yang wajib tambah sunnah, Allah janji Allah kasih cinta. Nah, kalau Allah sudah kasih cinta, Allah jadi pendengarannya, Allah jadi penglihatannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya, kata Allah. Apa maksudnya tuh? Allah akan kasih dia pendengaran yang melebihi pendengaran manusia biasa. Allah akan berikan dia penglihatan melebihi penglihatan manusia biasa. Allah akan berikan dia kekuatan melebihi kekuatan manusia biasa, dan Allah akan berikan dia langkah melebihi langkah manusia biasa. Saya kasih contoh, orang yang sudah dicintai oleh Allah, Allah kasih dia lebih. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau pernah mengirim pasukan untuk melawan orang kafir ke luar negeri. Waktu itu Sayyidina Umar di kota Madinah. Beliau di kota Madinah, pasukannya di luar negeri. Sayyidina Umar lagi khutbah di kota Madinah, lagi khutbah. Tiba-tiba beliau lagi khutbahnya bilang begini, gunung, kata beliau, gunung. Beliau bilang gunung, gunung. Akhirnya orang yang dengar khutbah itu bingung, kok Sayyidina Umar tiba-tiba bilang gunung. Selesai khutbah, ditanya, wahai Amirul Mukminin, tadi kenapa lagi khutbah kau bilang gunung-gunung itu kenapa? Oh, tadi ketika saya khutbah, Allah perlihatkan saya pasukan yang saya kirim ke luar negeri itu, mereka sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit, dikejar oleh musuh, dan mereka tidak bisa mundur. Saya teriak suruh naik gunung. Kata sahabat yang dengar itu, ada yang tak percaya, masa kamu di sini ngomong dengan orang luar negeri bisa dengar? Zaman dulu kan belum ada video call. Ya, ini video callnya Sayyidina Umar nih zaman dulu. Sebagian yang tak percaya tuh, ketika pasukan itu datang pulang dari luar negeri ke Madinah, ditanya, apa benar kalian mendengar suaranya Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar khutbah bilang gunung? Kalian dengar? Iya, kata dia. Mereka pasukan itu bilang iya. Ketika kami lagi tergencet oleh pasukan kafir, kami tidak tahu mau kemana, tiba-tiba kami dengar suaranya Umar suruh kami naik ke gunung. Kami naik ke gunung, kami pun selamat. Nah, itu orang dikasih oleh Allah pandangan matanya melebihi pandangan manusia biasa. Kenapa? Karena dia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan heran hadirin hadirat, jangan heran kalau kita ada melihat orang soleh, kalau kita melihat orang solehah, dia punya pandangan mata melebihi manusia biasa. Dia tahu isi hati kita, dia tahu apa yang terjadi bukan di tempat dia, kayak Sayyidina Umar tadi itu. Kenapa? Allah berikan pandangan lebih. Itulah janji Allah tadi itu, aku akan menjadi pandangannya, kata Allah. Kenapa? Pandangannya lebih. Aku akan menjadi pendengaran, pandangan, tangan dan kaki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, pintu Khaybar itu besar. Ketika jatuh, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Sayyidina Ali angkat pintu Khaybar itu dengan tangan kirinya satu. Kok bisa? Tangannya dikasih kekuatan sama Allah. Kenapa? Orang yang dicintai oleh Allah, Allah kasih lebih. Makanya ada banyak orang-orang soleh-soleha itu, walaupun umurnya udah tua, tapi dia punya tenaga tidak seperti orang yang sebaya dengan dia. Lebih kekuatannya, kekuatan pandangannya, kekuatan pendengarannya, kekuatan tangan kakinya, kekuatan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah kasih dia lebih melebihi orang-orang yang seperti dia pada umumnya. Kenapa? Itu tadi, dia laksanakan yang wajib, kemudian dia tambah dengan yang sunnah. Maka orang yang seperti itu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Kenapa? Yang wajib laksanakan. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan yang haram-haram itu adalah orang yang paling zuhud. Orang yang paling tidak cinta dunia itu siapa? Orang yang meninggalkan yang haram. Melakukan taat dengan meninggalkan yang haram itu lebih berat meninggalkan yang haram. Kalau melakukan taat itu gampang, orang taat itu gampang, tapi meninggalkan yang haram itu lebih sulit. Sulit. Ada seorang sahabat Nabi
datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini susah sekali wahai Rasulullah untuk meninggalkan zina. Sahabat Nabi ini curhat sama Nabi, saya ini susah meninggalkan zina. Kata Nabi Muhammad, atau makna hadisnya ini adalah, kata Nabi, kalau kamu mau zina, kamu ingat kalau perempuan yang kamu zina itu ibu kamu gimana? Kalau perempuan yang kamu zina itu anak kamu gimana? Kalau perempuan yang kamu zina itu saudari kamu gimana? Kata Nabi. Apakah kamu rela ibu kamu, anak kamu, saudari kamu dizinai oleh orang? Kamu rela tak? Tidak, Rasulullah. Nah begitu juga mereka itu, bapaknya mereka, suaminya mereka, orang tua mereka tidak rela juga anak, istri dan putrinya, saudarinya dizinai. Mereka juga tidak rela, sebagaimana kamu tidak rela istri, ibu, anak, saudari kamu dizinai oleh orang. Mendengar itu taubat tuh sahabat. Kenapa? Karena memang berat meninggalkan maksiat. Orang yang bisa meninggalkan maksiat, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia adalah orang yang paling zuhud di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, terimalah apa yang Allah berikan kepada kamu, karena orang yang menerima apa yang Allah berikan, dialah orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling kaya yang menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Itulah perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih. Kemudian An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi juga. Beliau berkata, Az-zuhdu thalatha ahruf, zai, waha, wadal. Zuhud itu 3 huruf. Zuhud itu tidak cinta dunia. Zuhud itu 3 huruf, zai, ha, dal. Apa kata beliau? Fazai zadul ma'ad, zadun lil ma'ad. Maka zai adalah zadun lil ma'ad, bekal untuk menghadapi hari kita kembali kepada Allah SWT. Wal ha hudan liddin, dan ha adalah petunjuk ke jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wadal dawamun ala ta'ah. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, zuhud itu terdiri dari 3 huruf, zai, ha, dal. Zai, zadun lil ma'ad, kumpulkan bekal untuk menghadapi hari kita kembali kepada Allah. Jadi orang zuhud itu 3 tandanya kata beliau. Yang pertama, dia mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah. Yang kedua, dia mengikuti petunjuk yang telah diajarkan oleh agama Islam, tidak melenceng dengan ajaran Islam. Yang ketiga, dawamun lit-ta'ah, dia istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Hadirin hadirat, jangan heran kalau ada orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang. Jangan kagum. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah atau Risalatul Mu'awanah disebutkan, kalau kamu melihat orang bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air, jangan kagum. Lihat dulu dia itu istiqomah tak mengikuti syariat Islam. Kalau dia bukan orang yang istiqomah mengikut syariat Islam, walaupun dia bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, jangan kagum. Kenapa? Tukang sihir bisa macam itu, dukun bisa macam itu, setan jin lebih hebat dari dia. Maka kalau kamu ingin melihat orang yang hebat, bukan yang bisa terbang, berjalan di atas air, menghilang, bukan. Lihat dia istiqomah tak dalam taat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kamu melihat ada orang istiqomah, taat di jalan Allah, itulah orang yang hebat. Kenapa? Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah selalu melakukan kebaikan itu
dia lebih baik daripada orang yang punya 1000 keramat. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Orang misalnya nih ambil pasir berubah jadi emas, air putih dia tiup jadi air susu, hebat. Jangan kagum. Orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan, saya kasih contoh, dia istiqomah ke masjid 5 waktu berjamaah, itu orang lebih hebat daripada yang bisa jadikan pasir berubah jadi emas. Kenapa? Orang istiqomah ternyata selalu istiqomah dalam kebaikan itu lebih hebat dari 1000 karomah, 1000 keramat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang soleh nih, ada wanita solehah, kita lihat dia biasa-biasa aja, tidak ada karomahnya. Dia tidak bisa merubah kertas jadi duit, tidak bisa menghilang, tidak bisa berjalan di atas air misalnya. Nih kok dia tidak punya kelebihannya? Jangan salah, dia istiqomah itulah kelebihan dia. Dia istiqomah dalam kebaikan itulah keramatnya dia. Kenapa? Karena dia istiqomah dalam kebaikan itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Jadi orang yang bisa, misalnya ada orang nih istiqomah hadir majelis taklim, istiqomah solat berjamaah di masjid, perempuan istiqomah jaga aurat, tidak mau salaman sama laki-laki yang bukan mahram, tutup aurat, istiqomah tidak mau ngomongkan kejelekan orang, bagus, taatnya istiqomah terus dalam ketaatan. Nah itulah kelebihan yang Allah berikan untuk dia, melebihi 1000 keramat. Bahkan itu lebih hebat daripada 1000 keramat, lebih hebat daripada orang yang bisa merubah pasir jadi duit, bisa merubah air menjadi air susu. Itu kalah semuanya dengan dia istiqomah dalam kebaikan. Itu kelebihan yang luar biasa. Karena kekayaan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang itu adalah orang bisa istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah SWT. Makanya bersyukur kepada Allah kalau kita masih diizinkan oleh Allah kening kita untuk sujud kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kalau Allah masih gerakkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Bersyukur kepada Allah kalau Allah masih izinkan mata kita untuk baca Al-Quran. Karena berapa banyak orang dapat duit, berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, matanya Allah haramkan untuk melihat Al-Quran. Lidahnya Allah haramkan untuk nyebut nama Allah. Jidatnya Allah haramkan untuk sujud kepada Allah. Kenapa? Allah tidak senang, Allah tidak mau didekat kepada Allah SWT. Makanya beruntung orang yang masih bisa anggota badannya untuk dekat diri kepada Allah. Itu tanda berarti Allah masih ingin dekat dengan hamba tersebut. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyum berkata, musibah terbesar itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang terjadi pada seorang hamba yang paling besar, melebihi musibah yang berkaitan dengan dunia. Tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu kecil. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan dunia. Tapi ketika seorang kena musibah yang mana keningnya tidak mau sujud kepada Allah, itu musibah paling besar yang dia alami, melebihi tsunami dan lain-lain. Ketika lidahnya tidak mau zikir kepada Allah, itu musibah lebih besar dari tsunami. Ketika matanya tidak mau baca Al-Quran, itu musibah lebih besar dari tsunami. Makanya kalau setiap hari berlalu dari hadapan kita, pada hari itu kita tidak baca Al-Quran, maka pada hari itu ketahuilah kita sedang diberi musibah oleh Allah lebih besar daripada tsunami. Kenapa? Karena satu hari berlalu mata kita haram baca Al-Quran. Kalau pada satu hari itu berlalu tapi kening kita tidak sujud kepada Allah, itu hari Allah sedang memberi kita musibah lebih besar daripada musibah tsunami. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita daripada kenikmatan ibadah, istiqomah dalam ibadah, itu melebihi daripada nikmat-nikmat dunia yang dan isinya yang ada ini. Kemudian An Luqmanil Hakim annahu qala li ibnihi, dari Luqman Al-Hakim. Nah, ini Luqman Al-Hakim ini menarik. Luqman Al-Hakim ini bukan nabi,
tapi nama dia ada dalam Al-Quran. Bahkan surah Luqman. Kalau nabi-nabi dijadikan surah, ya wajar. Surah Ibrahim, ya kan ada kan? Surah Muhammad, surah Yusuf, surah Nuh, ya kan nabi mereka, beliau-beliau. Luqman bukan nabi, tapi dijadikan nama surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Bahkan diceritakan beliau. Siapa Luqman ini? Orang soleh, orang yang mengabdi dengan orang soleh. Jadi Luqman ini dulu ini muridnya para nabi. Jadi gurunya dia banyak nabi-nabi. Kan nabi itu kan jumlahnya 124.000. Rasul 313. Disaring lagi nabi. Kalau nabi itu dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu nabi. Kalau rasul dapat wahyu diperintahkan untuk menyampaikan. Makanya semua nabi belum tentu rasul, semua rasul pasti nabi. Nabi 124.000 jumlahnya, rasul 313, disaring menjadi 25. Tuh yang wajib kita ketahui, 25. Dari 25 disaring lagi menjadi ulul azmi. Ulul azmi nabi-nabi yang rasul-rasul yang paling sabar menghadapi ujian dari Allah. Ulul azmi 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ulul azmi. Dari 5 disaring lagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, Luqman Hakim ini dulu beliau punya guru nabi-nabi dan beliau ngabdi sama gurunya. Ngabdi, berkhidmah, membantu gurunya. Saking kuatnya khidmah, pengabdian dia kepada gurunya, derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Jadi banyak orang-orang soleh itu derajatnya diangkat oleh Allah SWT karena dia ngabdi sama gurunya. Salah satunya ni Luqman Hakim, diangkat derajatnya karena ngabdi sama gurunya. Kemudian Luqman Hakim ini bilang, apa kata beliau? Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, duhai anakku, innan nasa salah satu, manusia itu ada 3, kata beliau. Salah satu aslas, manusia itu terbagi 3. Thuluthun lillah, wa thuluthun li nafsihi, wa thuluthun liddud. Manusia itu terbagi 3. Dalam diri manusia itu terbagi 3. 1, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk ulat, kata beliau. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiganya untuk ulat, kata Luqmanul Hakim. Fa amma ma huwa Allah faruhuhu. Adapun yang sepertiga untuk Allah, yaitu rohnya dia. Rohnya dia untuk Allah. Fa huwa raji'un lillahi ta'ala. Maka rohnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Dan adapun sepertiga yang kedua yang menjadi bagian dirinya dia, yaitu amalnya dia. Fa huwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Maka amalnya dia itu akan kembali kepada dia. Manfaatkah atau membahayakan dia, tergantung apa yang dia lakukan. Semua akan kembali kepada dia. Kalau dia beramal soleh, manfaat kembali untuk dia. Kalau dia beramal tidak baik, bahayanya pun akan kembali untuk dia juga. Itu sepertiga yang kedua. Kemudian wa amma ma huwa liddud, dan adapun sepertiga yang untuk ulat, fajismuhu, maka badannya dia, jasadnya dia itu untuk ulat, fahuwa ma'kuluddud, maka jasadnya dia adalah akan menjadi santapannya ulat nanti ketika masuk dalam kubur. Ya, ruh akan kembali kepada Allah, amal akan kembali kepada kita. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, akan kembali kepada dia. Sekecil biji dzarrah, sekecil biji zarrah. Dalam tafsir disebutkan
seberat timbangan semut yang paling kecil. Sekecil itu kamu akan melihat balasan kebaikan kamu. Dan siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, kamu akan melihat balasannya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, kata Nabi, walaupun kamu bertemu saudara kamu sesama muslim dengan wajah yang tersenyum. Jangan kamu remehkan. Kayaknya remeh tuh, senyum kepada orang remeh, sepele, tapi itu jangan kamu remehkan. Perbuatan kecil, perbuatan baik sekecil itu pun jangan kamu remehkan. Kenapa? Bisa jadi dalam perbuatan baik yang kecil itu, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Imam Al-Ghazali, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, banyak karangan beliau, ulama besar Imam Ghazali. Ketika beliau setelah meninggal dunia, ada seorang wali Allah mimpi melihat Imam Ghazali. Ini wali Allah tanya dalam mimpinya kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa yang kau dapatkan dari Allah? Imam Ghazali bilang, Allah ampunkan dosa saya. Ini wali Allah tanya, apa sebabnya dosa kamu diampunkan oleh Allah? Sebabnya, pada suatu hari ketika saya mengarang kitab, kan zaman dulu pulpen bukan kayak sekarang, pakai tinta, pakai celup tuh. Dulu ketika saya mengarang kitab, ada seekor lalat hinggap di tinta saya, minum tinta saya. Saya biarkan, saya stop menulis kitab. Saya biarkan lalat itu minum tinta saya sampai kenyang. Setelah kenyang, lalat itu pergi, baru saya lanjutkan menulis kitab. Gara-gara itu Allah ampunkan dosa saya. Bukan gara-gara ngarang kitabnya yang banyak, bukan. Bukan gara-gara ibadah beliau yang banyak, bukan. Gara-gara ngasih minum lalat, Allah ampunkan dosanya. Ya. Ada juga, maaf, ada seorang pelacur. Itu pelacur nanti bakal jadi penghuni surga. Kenapa? Karena ketika pada suatu hari dia pulang dari pekerjaannya, dia ngelihat, maaf, ada anjing kehausan. Anjing haus. Dia ambil sepatunya, dia ambilkan air, dikasih minum anjing. Gara-gara itu dia dapat hadiah, dapat hidayah. Allah ubah keadaannya, dapat hidayah, dia taubat, meninggal husnul khatimah, nanti di surga tempatnya. Gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Makanya kata Nabi, jangan kamu remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kamu bertemu saudaramu dalam keadaan senyum, karena di situ mungkin ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sembunyikan keridhoannya dalam perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana kita tidak tahu. Begitu juga sebaliknya, jangan kamu remehkan perbuatan jelek sekecil apapun, karena bisa jadi dalam perbuatan jelek yang engkau anggap remeh, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, Allah sembunyikan murkanya dalam perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik yang mana kita tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, begitulah kata Imam Luqmanul Hakim, orang soleh ini. Beliau mengatakan bahwasanya jasad kamu, diri kamu terbagi tiga. Ruh kembali kepada Allah, kemudian amal kamu kembali kepada diri kamu sendiri, dan yang ketiga, jasad kamu akan dimakan oleh ulat. Tapi ada orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh ulat. Ada banyak orang soleh, soleha, jasadnya tidak dimakan oleh ulat, banyak. Ya, yang waktu di dunia orangnya baik, hubungannya sama Allah baik, hubungannya sama hamba Allah pun baik, maka jasadnya dijaga oleh Allah. Dan diantara, sering saya sampaikan, dan diantara amalan agar jasad kita dijaga, tidak dimakan oleh ulat dalam kubur, baca surah Al-Muluk, baca surah Tabarak. Ya, itu dibaca tiap malam. Rasulullah jamin orang yang baca itu, maka jasadnya, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Nah, kalau selamat dari siksa kubur, artinya jasadnya akan dijaga oleh Allah SWT. Tapi jangan bacaan muluk solat, tidak.
Al-Muluk tiap malam baca. Solat tak bisa. Dia baca Al-Muluk maksudnya yang wajib-wajib pun laksanakan, enggak. Itu tambahan untuk Al-Muluk dibaca. Banyak daripada orang-orang soleh yang jasadnya tidak dimakan oleh Allah SWT. Baik orang soleh seperti Abu Yasid Muhammad Maliki contohnya, jasadnya digali setelah setengah tahun masih utuh, tutup setahun digali utuh, tutup lagi 2 tahun digali masih utuh. Karena kalau di Mekah itu kan kuburan gantian. Di Mekah, perkuburan Mekah di Ma'lah, tempatnya Sayyidah Khadijah, itu kan kalau udah dikubur setengah tahun tuh digali. Kalau udah hancur ganti orang lain. Di sana tuh begitu. Sayyid Muhammad Maliki setengah tahun digali utuh, tutup setahun gali tutup, 2 tahun digali utuh masih tutup, tidak digali-gali lagi. Itu banyak ya. Dulu perempuan ada tuh di Jawa Timur namanya Sukiyam namanya, viral itu ceritanya. Dia taat sama Allah, taat sama suami. Setelah meninggal, anaknya malam mimpi mamanya datang. Mamanya meninggal dulu nih. Mamanya udah meninggal puluhan tahun. Setelah itu bapaknya meninggal. Pas bapaknya meninggal, bapaknya dikuburkan tempat lain. Si suami perempuan ini dikuburkan tempat lain. Malamnya anaknya mimpi, "Nak, tolong pindahkan kuburan mama di samping bapak." Anaknya tidak pedulikan. 2 malam, 3 malam. Malam ketiga anaknya mimpi lagi, "Tolong pindahkan jasad mama ke samping kuburan bapak." Anaknya pagi tanya sama Kiai, "Kiai gimana nih? 3 malam berturut-turut mimpi mama saya minta pindahkan kuburannya." Kata Kiai, "Gali kuburan mama kamu. Kalau utuh pindahkan, kalau tidak utuh jangan pindahkan." Digali utuh, puluhan tahun dah meninggal, utuh jasadnya, tidak ada luka sedikit pun. Akhirnya dipindahkan di samping kuburan bapaknya. Kenapa? Karena emaknya bilang, "Saya mau mengabdi dengan suami saya walaupun sudah dalam alam kubur." Luar biasa. Itu cinta hidup sehidup semati. Itu baru so sweet tuh. Sampai mati. Suaminya meninggal terakhir, dia dulu meninggal. Udah suaminya meninggal, dia mau ngabdi sama suaminya. Kenapa? Karena memang waktu di dunia memang dia ngabdi sama suami. Mau bulan tua, bulan muda, dia ngabdi sama suaminya. Nggak peduli, tetap dia modalkan kopi, mijitkan suami, ngipaskan suami, senyum sama suami. Pokoknya dia luar biasa lah pelayan sama suami. Memang kadang-kadang perempuan kalau bayi-bayi itu meninggal dulu biasanya. Biasa begitu. Biasa meninggal dulu dia. Suaminya meninggal dulu. Akhirnya dia minta dipindahkan. Kenapa? Apa dia bilang dalam mimpinya? "Saya mau ngabdi kepada bapak kamu dalam kubur." Bayangkan dalam kubur dia mau melayani suaminya. Saking baiknya itu perempuan itu. Tapi kalau perempuan tak nak ngabdi sama suami di dunia, tak nak ngabdi sama suaminya, jangan nak macam-macam nak ngabdi dalam kubur apa. Nanti kata malaikat, "Kau macam ya, kau di dunia tak nak ngabdi, dalam kubur pula kau nak ngabdi sama suami." Itu cerita wanita soleha, jasadnya utuh. Kenapa? Karena dia orang baik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan.